touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan di siang hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami serta menstimulasikan tentang letusan gunung berapi. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Nikmatul Islahiyah absen 21, kemudian ada rekan saya Naomi Stefani Vanessa Hadi, Rahmalia Siti Mariam Asyafa, Muhammad Ambusa Kadila, maupun Ibrahim Al-Jibari dan juga Nurul Hakiki. Baik, tanpa berlama-lama, marilah langsung kita mulai pada proses pertama, yaitu proses pembuatan gunung berapi yang akan dijelaskan oleh Dr. Nah, jadi proses pembuatan gunung berapi ini yang pertama yaitu memotong tripod dengan panjang dan lebar sebesar 45 cm. Terus habis itu kita membuat bubur kertasnya. Setelah membuat bubur kertasnya, kita membuat kerangka gunungnya. Setelah membuat kerangka gunungnya yaitu kita menempelkan bubur kertasnya kepada kerangka gunungnya agar tersusun menjadi gunung. Setelah itu baru kita cek. Baik, kemudian proses yang kedua yang akan dijelaskan oleh Naomi, simulasi serta tata cara membuatnya. Selanjutnya untuk alat dan bahannya kita menggunakan sabun cuci piring, soda kue, cuka, air, gelas, sendok, corong, dan pewarna. Lalu untuk langkah-langkah pembuatan magmanya, pertama-tama kita masukkan sabun cuci piring sebanyak 2,5 sendok makan. Selanjutnya kita masukkan soda kue sebanyak 7 sendok makan. Lalu selanjutnya kita masukkan air. Lalu kita aduk. Kemudian kita campurkan pewarna. Jika sudah selesai, kita masukkan ke dalam gunung. Lalu langkah yang terakhir kita masukkan cuka. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah penjelasan bagaimana gunung berapi. Simulasi gunung berapi ini bisa meletus secara kimia. Letusan gunung berapi dapat disimulasikan dengan campuran soda kue dan cuka, yang dimana soda kue mengandung natrium bikarbonat dan juga mengandung asam asetat yang menghasilkan gas karbondioksida, dimana bisa mendorong magma ke atas seperti gunung berapi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang proses meledaknya gunung berapi secara geografi. Jadi gunung meletus terjadi karena pergeseran lempeng tektonik. Di pertemuan lempeng tektonik, batuan di dalam bumi meleleh menjadi magma. Magma yang bertekanan tinggi naik ke permukaan melalui retakan kerak bumi. Saat tekanan tidak dapat ditahan, terjadilah letusan lava, abu, dan gas vulkanik. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Sebelumnya dua itu maksudnya kawahnya aktif dua-duanya atau yang satunya kayak cuma anak gunung. Terus satunya itu ada tekanan gas yang bisa buat magmanya keluar. Teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Di antara bahan kimia semuanya itu tadi yang paling besar pengaruh buat apa? Efek ledakan. Ya. Apa? Apa ya? Ya, dan mengapa? Apa alasannya? Baik, apakah ada lagi? Bisa
menjelaskan kenapa lokasi antara suatu gunung dan lainnya berbeda. Baik, sebelumnya izinkan kita berdiskusi terlebih dahulu. Baik, ini saya jawab untuk pertanyaan yang pertama tentang apakah dua gunung di sebelah ini merupakan gunung ya? Dua gunung di sebelah ini merupakan anak gunung yang tidak memiliki magma di dalamnya sehingga tidak dapat meletus. Kemudian, menjawab pertanyaan yang kedua mengenai bahan kimia apa yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah soda kue sama cuka. Karena dua bahan itu adalah dua bahan utama yang bisa menghasilkan gas CO2 untuk mendorong busa di dalam gunung ini keluar. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, kenapa sebuah gunung bisa berlokasi di berdekatan? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, subduksi lempeng, kemudian tabrakan lempeng benua, serta aktivitas magmatik di daerah yang sama, sehingga terbentuklah beberapa gunung dalam lokasi yang berdekatan. Berarti satu dapur magma ya? Kayak kalau di kenyataan itu ya Krakatau dan anak Krakatau. Kalau tadi itu sudah dijelaskan Gus yang apa bagian yang paling penting terhadap proses apa itu Kak? Kita sama saudara. Kenapa? Karena keduanya itu punya sifat yang bertolak belakang, satunya asam, satunya basam. Sehingga menyebabkan apa? Keluaran musuh bentuknya asam dioksida yang kemudian mendorong cairan serta udara di dalam proses ini untuk keluar. Ada pertanyaan lagi? Ya ada sudah. Oke, bisa ditutup. Baik, karena sudah selesai presentasi pada hari ini, kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.